Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh azakumullah, dan sahabat-sahabat yang mungkin bergabung secara Zoom, semoga semua yang ikut di majelis yang baik ini insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya penyakit semoga disembuhkan penyakitnya. Keluarga kita insyaallah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa na'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan membahas nama Allah Ar-Rabb. Dan nama Allah Ar-Rabb ini senantiasa kita ucapkan, bahkan kita memuji serta berdoa sering menggunakan Rabb ini. Rabbighfirli, misalkan gitu. Rabbana, itu kan Rabb, ya kan? Bahkan perlindungan juga, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Rabb. Al-Fatihah pun senantiasa kita menyebut, menyanjung Allah dengan nama Allah Rabb ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Falyabudu rabb hadzal bait. Sering ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Rabb secara sederhana? Rabb artinya yang maha memelihara. Ini arti sederhananya. Sebenarnya ada arti lain dari Rabb ini, diantaranya adalah memiliki, yang maha memiliki Rabb. Nanti kita akan gali beberapa bukti bahwa Rabb itu artinya bukan cuma memelihara, tetapi memiliki. Karena ada pemilik yang tidak memelihara. Tapi kalau Allah itu selain dia memiliki, dia juga pemelihara, Rabb. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika Rabb ini menggunakan alif lam Ar-Rabb, maka itu tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Jadi kalau saya bilang Ar-Rabb, itu nggak boleh. Si fulan ini Ar-Rabb, nggak boleh, karena udah ada alif lam. Kalau udah ada alif lam itu menunjukkan maha. Kalau kita bilang Pak Rahim, boleh. Tapi kalau bilang Ar-Rahim, itu nggak boleh, karena maha. Kalau alif lam itu menunjukkan kemahaan. Alhamdu, segala puji, itu alhamdu, kemahaan. Tetapi jika Rabb ini tanpa alif lam, ini boleh disandarkan kepada selain Allah. Contohnya, kalau kita punya rumah, saya bilang saya ini Rabb-nya rumah ini. Siapa Rabb-nya rumah ini? Saya, Ustaz Jumaruddin, Rabb-nya rumah ini berarti Ustaz Jumaruddin pemilik rumah ini sekaligus yang menjaga, memelihara rumah ini. Itu namanya Rabb. Silakan nanti dirujuk di tafsir
surat Al-Fil. Mohon maaf, bukan surat Al-Fil. Ketika menghancurkan Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di tafsir Ibnu Katsir, ketika Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy termasuk kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu semuanya nggak ada perlawanan terhadap Abraha ini. Sebagian naik ke bukit-bukit, ya, menghindar. Jadi mereka tidak sama sekali melakukan perlawanan. Adapun kakeknya Nabi menemui Abraha. Kebetulan aparat-aparatnya Abraha ini merampas unta-unta milik masyarakat saat itu, dirampas, termasuk untanya kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu menemui Abraha, karena memang wibawahnya luar biasa kakeknya Nabi itu, Abraha pun menggelar karpet merah, diajak duduk, dihormati oleh Abraha. Yang lain mengungsi, lari, tapi kakeknya Nabi temuin secara gentle Abraha ini. Setelah duduk, apa yang dikatakan oleh kakeknya Nabi? Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, tolong unta saya yang dirampas oleh aparat-aparatmu kembalikan ke saya. Katalah Abraha tadi mau ngapain? Mau ngapain dia datang ke Mekah? Hancurkan Ka'bah. Kakeknya Nabi yang diomongin apa? Ka'bah atau untanya? Kata Abraha, tadinya sih saya kagum, hormat sama engkau, wahai Abdul Muttalib. Tapi setelah mendengar yang kau katakan, engkau bukan mempermasalahkan Ka'bah, tapi justru mempermasalahkan untamu yang dirampas oleh aparat-aparatku. Maka hilang kekagumanku. Nanti silakan rujuk di tafsir Ibnu Katsir, ya, tentang kisah ini. Apa kata kakeknya Nabi? Nah, ini kalimatnya ini, ana rabbul ibil. Nah, saya ini, ibil artinya unta, Pak. Saya ini Robnya unta. Makanya tadi nggak ada alif lam kan di situ. Ana rabbul ibil, saya ini Robnya unta. Saya ini pemilik unta, saya yang bertanggung jawab terhadap unta ini karena saya Robnya. Saya yang memberi makan, melindunginya, ya. Walil baiti rabbun yahmihi. Nah, kalau Ka'bah sih ada Robnya. Bukan saya tuh. Luar biasa. Kalau unta nih, saya Robnya, maka saya tanyakin, kembaliin unta saya. Urusannya sama saya nih kalau unta, karena saya Robnya unta ini. Adapun Ka'bah yang ingin kau hancurkan Abraha, Ka'bah itu ada Robnya, Allah Robnya. Kamu urusannya sama Allah, bukan sama saya. Subhanallah. Makanya kenapa di surat Quraisy itu, orang-orang kafir Quraisy itu ketika disuruh mengingat nikmat Allah, yaitu mereka bisa berpergian di musim panas, di musim dingin untuk berdagang, karena Makkah itu kan perdagangan, Pak. Kalau mereka tidak bisa melakukan perjalanan, mereka akan kelaparan, karena mereka itu hidupnya dari dagang itu. Kalau mereka tidak bisa aman dalam perdagangan, banyak perampok-perampok di jalan, begal-begal di jalan, mereka nggak bisa hidup, orang Makkah pada saat itu. Tapi gara-gara Allah menghancurkan Abraha itu, ya kan, tanpa perlawanan dari masyarakat Makkah, orang Makkah itu, Pak, dianggap sakti, Pak. Dianggap apa? Sakti. Abraha tuh begitu kuatnya, lengkap senjatanya, itu ngelawan, mau ngancurin Ka'bah. Itu mampus semua, itu orang-orang semua. Sakti benar itu orang Mekah itu. Iya kan? Jadi kalau orang Mekah mau kemana-mana, mau pergi dagang, gak berani ganggu, Pak. Kenapa? Hati-hati, Abraha aja tuh, ya, sama tentaranya mau ke Mekah ngancurin Ka'bah, ya, itu hancur itu. Faja'alahum ka'asfim
Makul. Jadi tubuh mereka itu kayak daun yang dimakan, Pak, bolong-bolong gitu. Terurai tubuh mereka itu. Wah, hati-hati, jangan ganggu nih orang Mekah nih. Kalau dia perjalanan, mereka mau dagang kemana aja tuh aman, Pak. Makanya disebut li'ilaf, karena kenyamanan kalian wahai Quraisy, rihlatash syita'i was-shaib, kalian bisa pergi berdagang kemana saja di musim apa saja, bebas, nggak ada yang ganggu. Orang lain nggak punya tuh. Nah, karena nikmat itu wahai orang kafir Quraisy, falyabudu, maka taatlah, ibadahlah. Tidak disebut Allah loh di situ. Bukan falyabudullah, bukan kan? Tapi apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Dan itu konsisten di Al-Qur'an. Kalau perintah ibadah pasti disebutkan Rabb. Ya ayyuhan nasu budu Rabb. Surat apa tuh? Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bukan cuma orang beriman, u'budu, sembahlah, ibadahlah kepada siapa? Rabb. Karena kalau disebut u'budullah, Pak, itu cuma perintah sembahlah Allah, tapi alasan mengapa harus menyembah Allah nggak disebut. Ya, Bung, ya? Karena Allah artinya yang diibadahi, Pak. Allah artinya apa? Yang maha diibadahi. Kalau Rabb artinya apa? Yang memiliki, yang memelihara, yang ngasih rezeki, ya, yang ngasih makan. Rabb pemeliharaan, yang namanya pemeliharaan, Pak. Semua hal yang terkait dengan pemeliharaan dia yang melakukan, yang nurunin hujan, pemeliharaan, yang matahari, ya kan? Yang ngasih mata, Rabb kan? Yang ngasih fasilitas, Rabb pemeliharaan. Maka sembahlah Allah, nggak disebut Allah, sembahlah Rabb. Kenapa? Karena kan nggak ada yang bisa membuat kalian ini ada kecuali karena ada yang memelihara. Sembahlah pemelihara kalian itu, makanya disebut Rabb. Nah, dalam konteks tadi orang kafir Quraisy, sembahlah Rabbnya Al-Bait ini. Kalau bukan karena Allah, Rabb Al-Bait menjaga Ka'bah, sehingga Ka'bah itu selamat dari rencana Abraha untuk menghancurkannya, karena ada Rabb-nya yang bertanggung jawab, Rabb yang memproteknya, Rabb yang memeliharanya. Gara-gara pemeliharaan ini kan, pamor kalian naik, kalian dianggap sakti kan? Padahal kalian nggak ngapa-ngapain tuh, iya kan? Sehingga gara-gara Allah melindungi Al-Bait Ka'bah, kalian, bisnis kalian, ya, perniagaan kalian, kemana saja kalian mau berdagang, bebas kalian dapat rezeki. Maka ibadahlah kepada yang telah memelihara Ka'bah ini, subhanallah. Jadi kalian bukan memelihara, kalian memelihara Ka'bah. Kalau bukan karena pemeliharaan Ka'bah, habis kalian, nggak bisa dagang. Makanya alladzi at'amahum menju, gara-gara Allah melindungi Ka'bah ini, maka kalian itu selamat dari lapar. Wa amanahum min khauf, kalian gara-gara Ka'bah dilindungi itu aman dari rasa takut berpergian. Subhanallah jamaah sekalian, coba kayak apa tuh Mekah itu kalau nggak ada Ka'bah? Coba, ada yang mau ke sana? Ada yang mau ke Mekah kalau nggak ada Ka'bah? Angkat tangan. Kalau nggak ada Rasulullah, saya kalau nggak ada Ka'bah pun ke Lombok mau, Pak, ke Lombok. Nggak ada Ka'bah, coba aja saya bayarin ke Lombok, siap, Pak. Kenapa, Pak? Hah? Pemandangannya bagus, udaranya sejuk, betul nggak? Lautnya termasuk laut terbersih di dunia, Pak.
gili-gilinya indah. Saya kalau ke Lombok, wah ada yang dilihat walaupun nggak ada Ka'bah. Tapi kalau saya ke Mekah nggak ada Ka'bah, cuma mau lihat apa mas? Pemandangan, batu. Batu masih cakepan batu di Indonesia banyak batu. Gua, Pak, gua Sur, gua Hira, coba cari gua di Indonesia, cakepan mana? Soal bicara cakep. Secara fisik loh, kita bukan bicara spiritual ya. Physically nggak ada indah-indahnya Pak, secara fisik itu. Mekah sama Madinah itu. Keindahan fisik loh maksud saya. Kita bukan bicara keindahan spiritual. Cuacanya, gimana cuacanya jemaah? Panas. Memang Allah desain begitu. Supaya kalau kita ke sana, niat kita nggak mendua. Coba kalau Ka'bah itu adanya di Lombok, mendua niat kita. Mau kemana? Umrah. Modus. Modus apa Pak? Mau bilangnya umroh sih, tapi maksudnya padahal pengen ke gili-gili situ loh. Ya, pengen lihat apa namanya snorkeling. Ya kan? Allah tidak ingin kepergian kita ke Mekah itu mendua, maka Allah buat memang secara physically, kematerian, cuaca nggak nyaman, supaya kamu kalau ke sana bukan untuk itu semua. Makanya alhamdulillah oleh-oleh di Mekah itu udah ada semua di Tanah Abang. Bener nggak? Bahkan kalau bapak tes itu lebih murah beli di Indonesia daripada beli di sana. Peci-peci yang oleh-oleh itu ada semua di Tanah Abang online. Biar kamu kalau ke sana udah fokus, cuacanya nggak enak, pemandangannya juga nggak enak, sehingga kamu kalau ke sana nggak ada faktor lain kecuali karena Allah. Kalau kamu merasakan nikmat, bukan nikmat cuaca, nikmat pemandangan, kamu merasakan nikmat spiritual. Itu loh, sudah aku setting kayak gitu tuh. Wah, subhanallah. Coba siapa yang di sini siapa di sini yang kepengen haji dan umroh? Angkat tangannya. Tuh kan nggak ada yang bosan kan? Coba, nggak ada yang bosan. Teman saya hampir tiap bulan karena dia punya travel. Saya tanya, ya saya kadang-kadang nemenin beliau berangkat. Antum nggak bosan sih? Nggak Ustaz, saya nggak pernah bosan. Memang kadang capek Ustaz fisik ya, karena saya bimbing kan. Dia bilang sebulan bisa 2 kali, kadang 3 kali. Tapi ini saya enggak Ustaz, ini saya nih kan. Luar biasa ya. Saya ketemu ada jamaah yang udah keliling dunia. Dia bilang apa? Saya saking bosannya keliling dunia nggak kepengen ke sana lagi. Apalagi kalau Singapura, nggak ada kepengen lagi ke Singapura. Dia bilang ngapain? Tapi satu yang saya kepengen tiap tahun, minimal 2 kali dalam 1 tahun. Saya kalau ke Ka'bah ini nggak tahan Ustaz. Kalau 2 kali, kurang dari 2 kali, wah kurang kayaknya Ustaz. Nah itu jamaah yang cerita seperti itu. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Rob tadi, subhanallah. Jadi sudah bisa dipahami makna Rob ya? Sudah ya? Nah itu susah dicari padanan bahasa Indonesianya apa coba? Memelihara kurang. Kalau onta nih, saya Robnya. Ente ambil, depan nama saya ya? Iya kan? Saya tanyain ya karena milik saya. Saya jagain ya karena milik saya Robnya. Kalau Ka'bah itu lahu Rabbun yahmi, ada Robnya. Kalau kau mau ngancurin Ka'bah, ya urusannya sama Allah. Subhanallah, luar biasa Pak. Nah, makanya ya Allah kirimkan burung ababil, ya, wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Jadi kembali kepada kata Rob. Rob kalau ada alif lamnya tidak bisa kecuali pelakunya Allah. Tapi kalau Rob tanpa alif lam bahkan disandarkan kepada yang lain, Robnya rumah, Robnya unta, gitu ya, Robnya mobil, Robnya motor. Saya Robnya motor, pemilik motor, ya berarti dia yang memelihara motor ini, servisnya, ya dia Robnya.
Nah, ini bisa disandarkan kepada selain Allah. Maka dalam surat Yusuf misalkan ayat 41, kata Nabi Yusuf kepada penghuni penjara, ya sahibai sijni, wahai temanku di penjara, kedua temanku yang di penjara, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra, adapun salah seorang di antara kalian wahai sahabatku akan memberi minum Rabbnya dengan khamr, karena kan dia mimpi. Ada mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Tafsir mimpimu adalah bahwa kamu akan memberi minum khamr kepada Rabbmu. Rabb di sini siapa? Bukan Allah pelakunya. Makanya nggak ada alif lam di situ. Siapa? Tuanmu. Kamu kan kerja, ada majikan. Nanti kamu tafsir mimpi, kamu akan menuangkan minuman untuk tuanmu. Nah, Rabb di situ tuan. Ya. Mari kita lihat lagi surat Yusuf ayat 50. Kata Raja Mesir, bawalah Nabi Yusuf itu kepadaku. Karena kan raja punya mimpi yang sulit ditafsirkan. Lalu salah seorang mantan pidana itu, napi, keluar, dia tahu ada Yusuf itu yang bisa menafsirkan mimpi. Ya. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, apa kata Yusuf kepada utusan raja ini? Irji' ila rabbika, kembalilah kepada Rabbmu. Maksudnya apa? Tuanmu. Ada Rabbmu. Nah, di sini berarti kata Rabb di dalam Al-Qur'an sendiri, ya, itu kalau tidak ada alif lam bisa pelakunya selain Allah. Contoh lagi masih di surat Yusuf ayat 39, ketika Nabi Yusuf berdakwah. Jadi Nabi Yusuf berdakwah di mana, Pak? Penjara. Orang baik itu di penjara pun ada gunanya. Subhanallah. Iya kan? Dan memang kalau ada para kiai yang masuk penjara, sudah ada pendahulunya lah. Betul ya? Jadi tidak semua orang yang masuk penjara itu orang jahat. Ada orang yang memang dipitnah, ada orang yang dikriminalisasi, termasuk Nabi Yusuf. Dan yang mengkriminalisasi Nabi Yusuf siapa? Penguasa. Berarti yang suka mengkriminalisasi ulama siapa? Kan kita nggak sebut penguasanya siapa kan? Yang salah kalau kita sebut penguasanya siapa. Kata Nabi Yusuf ayat 39, ya sahibai sijn, wahai sahabatku, arbab, arbab itu artinya jamak dari Rob. Rob satu, arbab jamaknya, pluralnya. Apakah Rob-Rob yang bermacam-macam itu yang lebih baik, atau hanya Allah yang Maha Esa? Itu berarti orang-orang yang menyembah patung-patung atau menyembah selain Allah, mereka itu meyakini mereka itu Rob. Sehingga Rob, sekali lagi kembali kepada pembahasan kita, adalah yang maha memiliki, yang maha memelihara. Rob. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ada kalimat yang bisa menjelaskan secara lebih komprehensif apa makna Rob. Tapi sebelumnya kita lihat, jadi Rob, milik, memelihara. Ada kata yang seakar dengan kata Rob. Apa itu, Pak? Tarbiyah. Maka Robba yurabbi. Ya, Robba yurabbi artinya apa? Mendidik, memelihara. Makanya kalau dalam dunia pergerakan kan ada dunia tasawuf, nama gurunya itu mursyid. Dunia tasawuf.
mursyid. Kalau dalam dunia pergerakan dakwah, gurunya itu disebut murabbi. Murabbi kamu siapa? Oh, saya ini murabbi saya Ustadz Fulan. Berarti Ustadz Fulan ini yang mentarbiah saya, mengajari saya, membimbing saya, memonitor saya sudah sampai di mana, gitu ya. Sudah di mana, sampai mana capaian pengetahuannya, aplikasinya sudah sampai di mana, ibadahnya sudah sampai di mana. Itu namanya murabbi, tarbiyah. Maka kata tarbiyah, jurusan apa? Tarbiyah. Berarti tarbiyah pendidikan yang berbasis Rabb, yang berbasis Allah, gitu. Nyambung ya? Halo? Nah, jadi kata Rabb itu nanti derivasinya tarbiyah. Berarti Allah yang maha memelihara, Allah yang maha mendidik hamba-hambanya. Itu tarbiyah. Makanya kita orang tua adalah Rabb. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Rabb, Allah seringkali menggandengkan Rabb ini dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Contohnya yang paling gampang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus digandeng dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Rabb, pemilik, pemelihara, ya. Pemelihara siapa? Ini yang luar biasa, Pak. Allah itu Rabb bagi siapa? Al-Alamin. Apa Al-Alamin? Ma siwallah al-alam. Selain Allah disebut alam. Baik alam yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi tafsir dari alam itu ma siwallah. Selain Allah disebut alam. Siapa pemiliknya? Siapa Robnya? Siapa yang memelihara alamin? Subhanallah, Pak. Jadi yang dipelihara itu bukan cuma kita, tapi yang dipelihara oleh Allah juga makhluk-makhluk yang tidak tampak. Ya, bakteri-bakteri, virus-virus, apalagi itu. Malaikat-malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan. Siapa Rabbnya? Allah, Rabb al-Alamin. Kenapa Pak selain Allah itu disebut al-Alamin? Alamin itu dari kata alamat, dari kata ilmu. Karena melalui alamnya ini kita mengetahui, berilmu tentang sang penciptanya. Gitu Pak. Makanya disebut alamin dari kata ilmu. Selain Allah itu alam, ilmu bagi kita tentang siapa yang menciptakannya. Selain Allah itu alamin, dia alamat yang menunjukkan kita siapa penciptanya. Maka kita mengenali Allah dari apa? Dari ciptaannya. Ciptaan Allah sempurna? Sempurna atau tidak? Berarti sang penciptanya apa? Sempurna. Ciptaannya apalagi? Indah. Berarti yang menciptakannya indah. Nyambung ya? Makanya kalau kita ingin mengenal Asmaul Husna, salah satu jalannya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil, tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nanti orang-orang yang berpikir ini ketika melihat alam semesta ini bilang apa? Rabbana ma khalaq tahadza batilan. Tidak ada ciptaanmu ini yang gak ada manfaatnya. Semuanya ada gunanya.
Oh, itu luar biasa. Sempurna ya Allah. Nah, itu. Allah Rabb. Rabb, apa yang Allah miliki? Al-alamin. Semuanya milik Allah. Apa yang dipelihara Allah? Al-alamin. Bagaimana dia memelihara alam semesta ini? Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Jadi tidak mungkin disebut Rabb, Pak, kalau dia nggak penyayang. Setuju atau tidak? Makanya kenapa kalau doa kita nyebut Rabb? Gitu. Ya kan? Rabb. Anak kita kalau ada masalah larinya ke siapa? Masalah di sekolah, masalah dengan temannya, larinya ke siapa? Bapak ibunya. Dia nggak akan lari ke bapak orang lain. Dia pasti larinya ke bapak ibunya. Nah, makanya kalau kita minta sesuatu, mintanya kepada Rabb. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulam Rabb Ar-Rahim. Surat Yasin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabb Ghafur, Pak. Makanya kita orang tua, karena kita Rabb bagi anak-anak kita, berapa kali kita memaafkan anak kita kalau dia salah? Hah? Apa diusir aja anak kita dari rumah? Enggak begitu kan? Karena kita Rabb. Karena kita pendidik anak-anak kita, pemelihara anak-anak kita. Makanya kalau mereka salah, ada hukuman, ditangguhkan hukuman. Karena kita Rabb bagi anak-anak kita. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengandengkan Rabb ini dengan Aziz dan Ghaffar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal Azizul Ghaffar. Allah Rabb bagi alam semesta yang maha perkasa, yang maha pengampun. Kenapa Rabb ini digandengkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Dia memelihara dengan penuh kasih sayang tadi. Kenapa Rabb ini digandengkan dengan Aziz maha perkasa? Karena Pak, kita itu memelihara kalau pakai kasih sayang doang, kadang-kadang nggak terproteksi itu yang kita lindungi tadi. Betul nggak? Karena nggak kuat, nggak perkasa. Betul atau tidak nih? Ibu kita melindungi kita dengan kelembutan atau dengan keperkasaan? Kelembutan. Bapak kita melindungi kita dengan kelembutan atau keperkasaan? Keperkasaan. Dan Allah melindungi kita dengan apa? Ah, itu dia. Ar-Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal Aziz, perkasa. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat nih? Kira-kira gimana nih kalau punya Rabb yang pengasih dan perkasa? Apa perasaannya? Apa perasaannya, Pak? Bapak punya Rabb, atau misalkan ada anak punya orang tua. Orang tuanya ini orang tua yang penyayang, udah begitu orang tuanya ini orang kuat, penyayang, kuat, perkasa. Kira-kira apa perasaan anak ini? Ya, nah, kita ini punya Rabb. Rabb kita siapa? Siapa yang maha pengasih penyayang? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kaya? Lah kok loyoan, lo kok sedihan kamu ya, galau gitu ya? Kok frustasian sih? Kok cemasan jadi orang? Jaka sembung, bawa golok.
Makanya orang yang beriman itu Pak tenang, benar. Ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman tuh hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ketika dia ada masalah, ya kan ada Allah. Kita sadar saat punya masalah, tapi kita sering lupa bahwa kita punya Allah. Kan begitu kan? Kalau punya masalah sih sadar banget. Saya banyak masalah Ustaz. Sadar. Kira-kira siapa di sini yang nggak punya masalah angkat tangan? Yang punya masalah angkat tangan. Nggak usah angkat tangan Pak, udah kelihatan wajah-wajah bermasalah. Termasuk yang di depan. Apa yang membuat kita tegar? Saya Pak, yang membuat saya tegar dalam hidup saya, kebetulan anak-anak saya nggak ada yang saat ini sedang tidak bersama saya semua. Satunya kuliah jauh, nggak di Tangerang. 2 anak saya di pesantren. Mungkin kalau di pesantren ya karena kita pilih pesantren yang sebutlah kita sudah cek bagaimana pendidikan di sana, ya insya Allah relatif lebih aman, walaupun tetap kita titipkan kepada Allah. Tapi kalau anak kuliah, bebaskan lingkungannya kan, unlimited kan lingkungannya. Kalau di pesantren kan dia nggak bisa akses internet kecuali ada kebutuhan pelajaran. Apa yang membuat tenang gitu? Ah kan saya bapaknya, tapi kan Allah Rabbnya. Kan gitu kan, betul nggak? Saya bapaknya bisa apa sih? Jangankan memprotek dia, memprotek diri sendiri aja nggak kuat, nggak bisa, ya kan? Melindungi diri saya sendiri aja nggak bisa. Gimana mau melindungi anak? Tapi apa yang membuat tenang? Kan dia punya Rob. Ada yang memiliki anak saya siapa? Allah. Ada yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga anak saya siapa dia? Allah, Rob. Makanya kalau kita berlindung, sekali lagi minta proteksi, kita menyebut nama Rob. Qul a'udzu birabb. Apalagi kalau proteksi itu dari gangguan luar Pak, cukup pakai Rob. Tapi kalau gangguan itu bukan musuh luar tapi musuh dari dalam, itu butuh proteksi lebih dari Rob. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas. 3 proteksi, 3 asmaul husna. Kenapa? Musuhnya itu hawa nafsu kita, musuh di dalam kita. Lebih berat. Makanya perlindungannya kepada 3 asmaul husna. Tapi kalau perlindungannya dari musuh luar diri kita, cukup pakai kata Rob. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu Rob doang. Min syarri padahal gangguannya banyak, Pak. Tadi gangguannya cuma diri kita, min syarril waswasil khannas. Gangguan yang ada bisikan di dalam diri kita. Tapi kalau gangguannya min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Gangguannya 4, tapi ini gangguan yang datang dari luar, eksternal. Maka proteksinya pakai apa? Rob. Cukup pakai Rob. Hati-hati kalau ada orang ganggu, lalu orang ini berkata, "Ya Rob." Hati-hati. Berarti dia sedang mengadukan kepada pemiliknya, pemeliharanya. Hati-hati. Rabbirhamhuma kama Rabb. Coba perhatikan. Nah, doa itu luar biasa. Kita menyebut Allah Rabb, kita menyebut ayah ibu kita, mentarbiah kita. Wa qur rabbirfirli, ya. Wa qur rabbirhamhum, Rabb sayangi kedua orang tuaku. Wa qur rabbirhamhuma kama apa?
Rob, karena pelakunya dua, Robbaya. Sebagaimana ayah ibuku merob saya waktu saya kecil. Wah, jadi kebayang kayak rob itu di apa namanya, di pikiran kita. Rob, oh contoh rob itu adalah ayah ibu kita yang rob kita di waktu kecil. Subhanallah. Nyambung itu di surat Al-Isra. Gimana jemaah? Rasanya gimana nih kira-kira? Apa yang dirasakan setelah tahu nama Rabb? Mungkin disia-siakan? Ada makhluknya disia-siakan oleh Allah? Ada makhluk yang tidak diopenin oleh Allah? Yang tidak diberikan rezeki oleh Allah? Nggak akan ada. Contoh, saya buka dulu. Nyamuk. Nyamuk itu Allah protek nggak? Allah tarbiyah nggak? Allah rob nggak bagi nyamuk? Nyamuk itu ternyata Pak, dia itu tidak semua darah dihisap oleh nyamuk itu, karena tidak semua cocok darah itu buat nyamuk itu. Saya alhamdulillah kayaknya termasuk saya dan istri saya itu lebih sering digigit nyamuk istri saya. Abi kok nggak ngerasain sih ada nyamuk? Enggak tuh. Abi bagi baju hitam sih diganti-ganti. Aku nyamukan nih. Saya bilang, kamu terlalu manis sih. Jadi nyamuknya senang. Jadi nyamuk itu Pak, dia bisa membedakan darah si fulan dengan, jadi dia observasi dulu, lalu dicek. Dan nyamuk itu bisa kemudian mencairkan darah yang dia hisap, karena kalau dia tidak dicairkan, dia punya alat mencairkan darah sehingga bisa dihisap. Yang berikutnya, karena Allah Rabb bagi nyamuk. Nyamuk itu pas habis gigit Pak, ngasih bius. Nyamuk itu kalau pas habis gigit dia ngasih bius Pak, supaya setelah dia ngisap darah kita itu kita nggak merasa. Tapi biusnya nggak lama. Setelah dia pergi terbang, kan baru kerasa tuh kita tepok kan, dianya udah terbang. Dia ngetawain kita. Tepu. Karena biusnya kan beberapa detik kemudian tuh udah hilang dampaknya. Jadi dia habis ngisep darah kita, dia kasih bius, sehingga waktu dia ngisep kita nggak terasa kalau dia sedang ngisep Pak. Setelah dia terbang, nah dampak bius yang telah disuntikkan oleh nyamuk tadi udah hilang. Kan kita berasa, wah ada nyamuk nih gigit, kita tepok gitu. Nyamuknya terbang lihat kita, ketawain kita Pak. Itu berarti Allah Rabb bagi nyamuk. Allah kasih fasilitas dia, bagaimana cara mendapatkan rezeki, bagaimana cara melindungi diri. Allah Rabb. Ngomongin Rabb ini gak habis-habis ya. Kayaknya perlu 2 kali pertemuan ini. Rabb. Baik. Nah, di dalam Al-Quran Allah kalau bersumpah seringkali bersumpah dengan sesuatu yang akan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Di antaranya di surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Tafsirnya macam-macam nanti ya. Ini terjemah bebas saja dulu. Kalau ini tafsirnya apa ya? Nanti rujuk ke tafsir. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Jadi ini Mekahnya udah luar biasa. Kemudian
engkau pun tinggal, orang mulia ini tinggal di tempat mulia. Wah, bergabunglah dua kemuliaan ini. Pak, kalau Bapak haji ke Madinah itu bagian dari ritual haji atau bukan? Artinya kalau kita nggak ke Madinah, sah nggak haji kita? Sangat. Tapi kenapa kok ke Madinah itu tidak masuk dalam ritual ibadah haji? Itu luar biasa. Karena kalau ke Madinah ngunjungin makam Nabi itu bagian dari ritual haji, berarti kamu mengunjungi Nabi karena terpaksa, karena nggak sah hajimu kecuali kalau engkau ke sana. Paksa kamu. Sebenarnya kamu nggak kepengen ke Madinah. Tapi Allah tidak menjadikan mengunjungi makam Nabi sebagai ritual ibadah haji agar siapapun yang ke Madinah betul-betul karena kesukahatian dan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, ya Rasulullah, sebenarnya habis haji saya udah bisa pulang nih. Udah bisa pulang, udah sah haji saya ya Rasulullah. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku sengaja kesini untukmu ya Rasulullah. Ke Madinah ini karena ingin mengucapkan salam di makammu ini ya Rasulullah. Subhanallah. Lalu Allah bersumpah dengan wa walidi wa ma walad. Ini luar biasa. Demi orang tua dan anak. Ada apa Allah bersumpah dengan orang tua dan anak? Karena Allah ingin menegaskan kepada kita, kamu kalau mau tahu bagaimana cintaku kepadamu, bagaimana pemeliharaanku kepadamu, gitu. Aku sudah mengirim kepadamu sosok yang bisa memahamkan kepadamu betapa aku sangat peduli kepadamu, betapa aku sangat mencintaimu, menyayangimu, memeliharamu, memprotekmu. Siapa dia? Walidin, ayah ibumu itu. Subhanallah. Ayahmu sosok keperkasaan, sosok kekuatan. Aku yang maha perkasa, maha kuat. Ibumu memeliharamu, menjagamu dengan cinta, kelembutan, kasih sayang. Aku Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aku Al-Latif, maha lembut. Gimana jangan sulit? Halo? Gimana rasanya kalau ingat ayah ibu kita? Siapa yang ayah ibunya masih ada di kampung angkatan? Biasanya kepengen pulang kampung tuh kalau lebaran, bener nggak? Bener nggak? Tapi ketika ayah ibu kita sudah tiada, keinginan pulang kampung itu udah mulai berkurang. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita merasakan bagaimana Allah itu memelihara kita kecuali melalui ayah ibu kita. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Makanya kenapa taat kepada kedua orang tua itu disejajarkan dengan taat kepada Allah. Ridho ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan kau menyembah kecuali Allah dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Wah, ini level beribadah kepada orang tua disejajarkan dengan tauhid, ibadah tertinggi kita. Berarti kalau dosanya, dosa yang paling besar apa? Syirik, maka durhaka kepada orang tua pun digabungkan dengan dosa terbesar. Luar biasa. Kamu mau tahu aku
mencintaimu seperti apa aku memeliharamu, aku membesarkanmu. Pandanglah kepada ayah ibumu. Begitu maksudnya. Maka wa walidin wa ma walad. Saya mau tanya jamaah sekalian, kalau ingat ibu kita, yang kita ingat apanya kira-kira? Baju, warna bajunya, rambutnya, atau kasih sayang? Hah? Ya, masakan. Betul, masakan. Tapi di balik masakan itu apa yang membuat dia rela masak untuk kita? Cinta. Kalau begitu ingat masakannya atau kasih sayang? Ya, jadi masakan itu wujud nyata dari apanya dia? Kasih sayang. Ingat daging dan darahnya, tulang dan darahnya, atau ingat kesabarannya? Halo? Pertanyaan saya, siapa yang meniupkan sifat sabar kepada ibu kita ini? Siapa? Siapa yang meniupkan sifat kasih sayang ke dalam hati ayah ibu kita, siapa? Jawab dong. Siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah. Siapa As-Sabur? Allah. Kalau gitu saat kita menangis ketika ingat ibu kita, sesungguhnya kita menangis untuk siapa? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, contoh terakhir ini. Jadi ini nanti panitia nanti Ustaz part kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rabb part kedua. Contoh, kalau saya punya perusahaan, Pak, terus saya meng-hire karyawan biasanya ada masa percobaan kan? Betul ya? Masa training biasanya berapa bulan? 3 bulan. Karena saya ingin mencari karyawan yang baik, yang profesional. Kalau dia ada kesalahannya, saya tulis nggak? Saya catat nggak? Catat. Kesalahan lagi, catat. Ketika kesalahannya itu sudah pada sampai level, wah ini nggak bisa ditoleransi ini. Kira-kira saya terima nggak dia sebagai karyawan saya? Enggak. Tapi bayangkan kalau saya punya perusahaan, saya ingin perusahaan ini nanti dipimpin oleh anak saya. Tapi anak saya ini kan nggak otomatis langsung bisa menggantikan saya kan? Betul nggak? Karena itu saya buat anak saya ini mengikuti masa percobaan itu. Setelah anak saya menjalankan pekerjaan di masa percobaan, saya menemukan kesalahan anak saya. 1, nanti kesalahan 2, 3, 4, banyak kesalahannya, sama kayak yang tadi saya nggak terima tadi. Pertanyaannya, apa anak saya pecat? Apa yang akan saya lakukan ketika menemukan anak saya ini menemukan beberapa kesalahan di masa trainingnya ini? Apa yang akan saya lakukan? Menegur, melatih, iya kan? Memberikan kursus kepada dia agar kapasitasnya meningkat. Kenapa kok tadi perlakuan saya kepada karyawan tadi yang bukan anak saya beda dengan anak saya? Halo, karena anak saya ini robnya saya. Saya rob bagi anak saya ini. Maka ketika dia ada kesalahan, ya bukannya malah saya usir, tapi anak ini bagaimana kemudian kesalahannya bisa teratasi, dia menjadi lebih baik, lebih mampu. Itu kira-kira gambaran dari rob wa walidin wa ma walad. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Selain saya belum, pertanyaan beliau sedikit saya pahami, tapi belum utuh saya pahami. Mungkin kita pending ya ke
ke pertemuan berikutnya. Ada sih saya tangkap opening dengan ending ini kok mirip kan gitu ya. Alhamdulillah ya Rabb, nanti kul a'udzu bi Rabb, ya Alhamdulillah Rabb Malik Yaumiddin Malikin Nas, gitu kan. Malikin Nas kok Ilahin Nas. Jawabannya adalah karena ilah itu ada di Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah. Nah, ilahin nas itu artinya sesembahan, Pak. Ilahan, la ilaha illallah. Ilah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kok ilah? Nah kan iyyaka na'budu. Karena na'budu itu kan hanya kepadamu kami beribadah. Ilah, hanya kepadamu kami menyembah. Ilahin nas, sesembahannya manusia, ya. Cuma beda redaksi saja, tapi esensinya kata ilah itu adalah yang diibadahi. Na'budu, kami beribadah. Serasi sudah. Nyambung ya? Apa makna ilah? Yang diibadahi. Na'budu apa artinya? Kami beribadah, hanya padamu kami beribadah. Berarti sudah sesuai kan? Nah, gitu. Jadi Allah iyyaka na'budu, yang diibadahi, yang ditaati, maka aku berlindung kepada yang maha ditaati itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah, yang diibadahi, yang ditaati, yang disembah. Gitu ya. Tapi kalau kurang puas nanti kita eksplor lagi, nanti ditanyakan lagi di fase yang kedua nanti ya, tahap kedua. Baik teman-teman, mohon izin hari ini kita pending dulu pertanyaan. Insyaallah karena Rob ini ada part yang kedua, nanti dikumpul aja. Jadi pertanyaan tidak harus lisan. Bagi yang udah ada pertanyaan bisa pakai tulisan juga nggak apa-apa. Ada yang malu untuk bicara, kadang-kadang tulis aja, nanti kita bacakan di depan. Baik, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.